Bapa kami, terimalah persembahan hidup kami yang saat ini kami mau berikan kepadamu baik tubuh jiwa roh kami, dan kami mau membaca firman-Mu dalam ibadah singkat pribadi siang hari ini. Terangi hati dan jiwa kami dalam Roh Kudus-Mu Bapa untuk mengerti memahaminya. Terima kasih atas hidup hari ini, atas semua keberkatan yang Kau berikan agar kami tetap menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih atas hujan, atas panas, atas semua hal. Berikan selalu kami kekuatan kesehatan dan juga saudara-saudara kami selalu yang membutuhkan Engkau, karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat bagi semua umat manusia. Kepada yang percaya diselamatkan, kepada semua orang yang belum percaya Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan pertobatan. Dan berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa-bangsa di dunia, bahkan bangsa kami, agar hidup dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau dan tidak jahat kepada sesama. Tetaplah hidup kami dalam kebaikan, kebenaran, kasih, dan terang akan bersinar menjadi penginjil-penginjil sejati di dunia ini, sehingga kami anak-anak-Mu akan mengabarkan kabar baik, menceritakan kebaikan Yesus Kristus kepada semua orang, supaya orang dapat mengenal Yesus secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus terangi hati kami, agar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan kitab di siang hari ini terambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18, dengan perikop Ester diangkat menjadi ratu yang berbunyi demikian. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduan raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasya, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan apa yang segala dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak
Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hagai, sida-sida raja, penjaga perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih dan sayang Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang jelang sore ini, saudara. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu akan selalu menyelamatkan hidup kami dalam kasih dan cinta-Mu untuk mendengarkannya setiap hari, merenungkannya. Karena setiap apa yang kami baca dan dengar kiranya akan menjadi kesaksian bagi kami bahwa setiap pribadi yang telah dipilih Tuhan akan selalu hidup dalam kebaikan, merendahkan diri dan tidak menginginkan segala hal dunia ini, tetapi hidup dalam kebenaran seperti bangsa pilihan-Mu yang setia dalam Taurat-Mu. Hingga hari ini kami tetap bersyukur memiliki bangsa yang cinta kehidupan, bangsa yang mengasihi Tuhan dan sesama. Karena hidup bagi kami adalah kebenaran yang nyata, karena telah diberikan nafas oleh Tuhan setiap hari, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sampai semuanya kami akan berbalik kepadamu, hidup dalam kebaikan, kebenaran, dan pengampunan serta pertobatan. Kami mau bertobat setiap hari yang sering kami lakukan dosa-dosa yang bisa jatuh kami Tuhan dalam sekejap, berdetik dalam hidup kami, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Karena itu jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu bertobat, mengakui dosa-dosa di hadapan-Mu, dan tetap setia untuk hidup bertobat. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.